Halo semuanya, bagaimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Medium. Film ini menceritakan tentang kru dokumenter yang meliput sebuah keluarga di daerah Isan, Thailand. Selama bertahun-tahun, keluarga ini telah menjadi wadah bagi sosok roh yang bernama Bayan yang dipuja oleh warga desa setempat. Oke guys, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang emak-emak yang bernama Nim sedang diwawancarai oleh tim dokumenter yang sedang menelusuri keberadaan suatu kepercayaan supranatural di sebuah desa di Thailand. Wanita tersebut merupakan seorang paranormal yang dipercayai oleh warga memiliki roh dewa di dalam tubuhnya. Di sini, Nim menceritakan bahwa dewa yang ada di dalam tubuhnya adalah dewa baik yang bernama Dewa Bayan. Ia dipercaya dapat mengobati berbagai penyakit yang diderita oleh warga, sehingga membuatnya dihormati oleh warga di sana. Ia juga menceritakan bahwa ia mendapatkan kekuatan tersebut secara turun-temurun, di mana sebelumnya neneknya lah yang menjadi seorang paranormal yang dirasuki oleh Dewa Bayan. Sebenarnya, Dewa Bayan memilih tubuh adiknya yang bernama Noi. Namun, Noi menolaknya, sehingga Dewa Bayan berpindah ke tubuh Nim sebagai penerus generasi paranormal tersebut. Suatu hari, ia mendapatkan info bahwa suami Noi baru saja meninggal. Mendengar hal itu, ia pun pergi bersama tim dokumenter ke rumah adiknya tersebut untuk mengikuti upacara pemakaman. Di sini, kita diperlihatkan seorang wanita muda yang bernama Min. Min sendiri merupakan anak dari Noi yang juga belum lama ditinggalkan pacarnya yang baru saja meninggal akibat sebuah kecelakaan. Singkat cerita, pada saat para keluarga sedang berkumpul, tiba-tiba Min mengamuk kepada omnya yang bernama Joy tanpa alasan yang jelas. Melihat keponakannya bersikap aneh, Min pun mulai mencurigai bahwa keponakannya tersebut memiliki kecenderungan untuk dirasuki oleh dewa dan menjadi penerusnya. Ia pun memutuskan untuk pergi ke rumah adiknya dan memeriksa kamar Min, dan akhirnya ia menemukan sebuah jimat yang tersimpan di kamar Min. Setelah mendapatkan barang tersebut, tiba-tiba Min pun datang dan langsung menyuruh tantenya itu untuk pergi. Melihat kejadian itu, tim dokumenter pun memutuskan untuk mengikuti keseharian Min. พี่จะถ่ายตลอดเลยปะ Min pun diwawancara dan diketahui bahwa ia bekerja di suatu agensi penyalur tenaga kerja. Ia mengaku bahwa ia tidak mempercayai adanya seseorang yang memiliki kekuatan supranatural dan dirasuki oleh dewa. Setelah wawancara itu, tim dokumenter pun terus mengikuti keseharian Min dan diketahui bahwa Min memiliki sifat yang aneh dan karakternya dapat berubah-ubah seperti orang yang sedang kesurupan. มาปะเนี่ยอีมิงออกมาแล้วเฮ้ยอีมิง Selain itu, Min juga memiliki pergaulan yang cukup bebas, di mana pada malam hari ia sering menghabiskan waktunya untuk mabuk-mabukan di klub. Suatu malam, ketika Min sedang pulang dari sebuah klub, ia memutuskan untuk pergi ke kantornya dan tidur di sana, sehingga pada pagi harinya ia harus dibangunkan oleh rekan kerjanya yang baru saja akan membuka kantor tersebut. Selain itu, tiba-tiba ia mendapati pahanya terus bercucuran darah akibat menstruasi. Ia pun memutuskan untuk pulang dan beristirahat di rumahnya serta tidak bekerja di hari itu. Keadaan ini ternyata mirip dengan apa yang dialami oleh tantenya pada saat ia akan mewarisi roh Dewa Bayan dan menjadi seorang paranormal. Singkatnya, hal-hal aneh pun terus terjadi kepada Min, sehingga terkadang ia dianggap gila oleh orang-orang yang melihatnya. Akibat hal itu, ia pun memutuskan untuk pergi meminum alkohol agar dirinya bisa merasa lebih tenang. Tim dokumenter yang melihat hal tersebut menceritakan kepada Nim tentang perilaku Min yang sering berubah-ubah. Mendengar hal itu, Nim pun langsung berusaha berbicara kepada Min. Namun, ibu Min selalu menghalanginya, karena ibunya takut jika Nim akan mempengaruhi Min untuk menerima Dewa Bayan di tubuhnya. Ketika ditemui tantenya, Min pun terlihat seperti orang yang mulai depresi, karena ia selalu melihat hal-hal aneh dan berperilaku di luar kontrol tubuhnya. Suatu hari, pada saat Min sedang bekerja, bosnya datang menemuinya, dan secara mengejutkan, bosnya langsung memecat Min. Melihat kejadian itu, tim dokumenter pun langsung mewawancarai bos Min di kantor tersebut dan mendapati alasan bosnya memecat Min karena
ia mendapati kelakuan Min di malam hari yang terekam CCTV di mana ia sering membawa pria ke kantor tersebut pada malam hari dan bercocok tanam dengan beberapa pria di kantor itu. Setelah dipecat, ia pun memutuskan untuk ikut bekerja di sebuah festival tahunan di kota tersebut. Namun, pada saat persiapan, ia kembali berperilaku aneh dan bertingkah seperti seekor monyet sampai akhirnya, pada saat acara sedang berlangsung, ia kembali bertingkah aneh dan membuat kekacauan di acara tersebut. Akibat tak sanggup dengan apa yang menimpanya, Min pun memutuskan untuk melakukan percobaan bunuh diri. Beruntung, orang tuanya berhasil menemukannya yang telah tak sadarkan diri dan langsung membawanya ke rumah sakit, sehingga ia dapat diselamatkan. Mengetahui hal itu, Noi pun meminta bantuan Nim untuk menolong Min. Noi juga meminta agar segera dilakukan ritual penerimaan Dewa Bayan ke tubuh Min, agar ia tidak terus-menerus menderita. Namun, Nim menolak hal tersebut dan mengatakan bahwa yang ada di dalam tubuh Min bukanlah Dewa Bayan, melainkan sosok roh yang jahat. Nim pun memutuskan untuk memeriksa kamar Min, sehingga ia menemukan banyak foto kenangan Min bersama pacarnya yang telah meninggal. Setelah melihat foto itu, Min pun mendapatkan info bahwa pacar Min meninggal bukan karena kecelakaan, melainkan akibat bunuh diri dengan cara menggantung dirinya di sebuah pohon. Mengetahui hal itu, Nim pun langsung melakukan ritual agar roh dari pacar Min tak mengganggunya lagi. Di sisi lain, Noi yang khawatir dengan keadaan anaknya memutuskan untuk mendatangi paranormal lain untuk melakukan ritual penerimaan dewa. Namun, pada saat sedang melakukan ritual tersebut, tiba-tiba Nim datang dan menghentikan hal itu. Ia mengatakan bahwa sosok yang ada di dalam tubuh Min bukanlah sosok yang baik, sehingga mereka harus menolaknya. Pada saat Nim sedang berdebat dengan Noi, tiba-tiba Min menyerang tim dokumenter dan langsung lari dari tempat itu dan menghilang. Melihat kejadian itu, mereka pun langsung meminta bantuan polisi. Namun, setelah beberapa minggu, polisi pun tak juga dapat menemukan keberadaan Min. Oleh karena itu, Nim pun melakukan ritual untuk mendapatkan petunjuk dan akhirnya ia mengatakan bahwa hanya ada satu cara agar Min dapat ditemukan, yakni Noi harus meminta maaf kepada Dewa Bayan dan melakukan ritual penerimaan Dewa Bayan yang sebelumnya pernah ia tolak untuk merasuki tubuhnya. Karena tak ada pilihan lain, Noi pun mengikuti hal tersebut. Singkatnya, setelah melakukan ritual kepada Noi, Min kembali melakukan ritual di pohon tempat pacar Min bunuh diri, agar roh penasaran itu tak mengikuti Min lagi. Setelah beberapa hari, akhirnya Nim mendapatkan jawaban dari ritual itu, di mana sosok yang merasuki tubuh Min bukanlah roh dari pacarnya, melainkan sosok jahat yang sama sekali tidak ia ketahui. Di sisi lain, paman Min yang bernama Joy datang ke kantor polisi dan memarahi polisi di sana karena sudah hampir sebulan mereka belum juga menemukan keberadaan Min. Singkat cerita, setelah mendapatkan petunjuk, akhirnya Nim menemukan tempat di mana Min bersembunyi, di mana tempat tersebut merupakan sebuah gudang tua yang berada di sebuah hutan. Di sana, ia menemukan Min sedang pingsan di tumpukan sampah. Min, ia pun langsung membawanya ke rumah sakit. Setelah menemukan Min, Nim kembali melakukan pemujaan kepada patung Dewa Bayan. Namun, pada saat ia baru saja sampai di tempat pemujaan tersebut, ia dikagetkan, di mana ia melihat kepala patung Dewa Bayan telah terlepas dari badannya. Akibat hal itu, Nim pun langsung histeris dan langsung menuju ke kediaman Min. Di sana, ia menanyakan kepada sosok yang merasuki Min tentang siapa ia sebenarnya. Sosok itu pun mengatakan bahwa ia adalah Dewa Bayan. Namun, Nim tidak mempercayai hal tersebut. Melihat Nim yang tak percaya, sosok itu pun tertawa dan langsung menyerang Joy yang juga berada di tempat itu. Sampai akhirnya, mereka langsung mengikat tubuh Min yang sedang dirasuki oleh sosok yang belum mereka ketahui agar tidak kembali memberontak. Singkat cerita, setelah berhasil membuat Min tenang,
Nim dan Noi berserta Joy pun langsung membawa Min ke tempat paranormal lain yang bernama Maman untuk meminta bantuan. Di sana, Maman menceritakan bahwa ada banyak dewa yang merasuki tubuh Min. Hal ini disebabkan karena Noi pernah menolak leluhurnya mewariskan roh dewa bayan ke tubuhnya. Setelah menceritakan hal itu, Maman pun langsung menyarankan mereka untuk melakukan ritual di rumah kosong di mana Min ditemukan. Mendengar saran dari Maman, Noi pun langsung menyesal karena telah menolak hal tersebut. Ia melakukan hal itu karena ia tidak meyakini bahwa dewa bayan itu benaran ada. Ia pun menanyakan kepada Min apakah dewa bayan itu ada dan apakah Nim pernah melihatnya. Mendengar pertanyaan itu, Nim pun menjawab bahwa tentu saja dewa bayan itu ada dan ia pernah melihat dewa tersebut. Singkatnya, sebelum melakukan ritual, para tim dokumenter memutuskan untuk menaruh beberapa kamera tersembunyi untuk memantau perilaku Min di malam hari. Dan akhirnya, mereka menemukan Min yang sedang kesurupan, berperilaku seperti seekor binatang dan memakan daging mentah. Di malam berikutnya, mereka menemukan Min membunuh anjing peliharaannya sendiri. Hal ini terjadi terus-menerus di setiap malam, sampai akhirnya Min menculik anak Joy yang masih bayi. Joy yang sedang memantau CCTV langsung menyadari hal tersebut dan langsung mencari keberadaan Min yang membawa bayinya lari ke hutan. Beruntung, mereka berhasil menemukan bayi tersebut dengan selamat. Melihat Joy yang sedang lengah, Min yang sedang bersembunyi langsung menyerang Joy dengan pisau. Beruntung, Joy berhasil menghindari serangan tersebut dan menangkap Min bersama para tim dokumenter yang terus merekam kejadian itu. Singkat cerita, Noi pun mencoba menghubungi Nim. Namun, ia tidak mendapatkan jawaban, sehingga ia memutuskan untuk pergi ke rumah Nim. Singkatnya, setelah sampai di rumah Nim, ia dikagetkan, di mana ia mendapati bahwa Nim telah meninggal secara mendadak di rumahnya itu. Singkatnya, pada saat pemakaman, Maman yang hadir di tempat tersebut memerintahkan Noi agar mempercepat proses ritual yang pernah ia sarankan sebelumnya. Setelah mendapatkan arahan tersebut, Noi pun langsung mempersiapkan semua keperluan yang dibutuhkan dan segera mengadakan ritual bersama Maman di gedung tua tempat Min ditemukan. Tak membuang waktu lama, mereka pun segera melakukan ritual untuk menangkap sosok yang telah merasuki tubuh Min. Sebelumnya, mereka telah meninggalkan Min di dalam kamarnya dan berpesan kepada istri Joy agar tidak membukakan pintu kamar Min yang telah mereka bacakan mantra sebelum mereka pergi. Pada awalnya, ritual itu berjalan lancar, sampai akhirnya istri Joy mendengar Min meminta pertolongan agar istri Joy membukakan pintu kamarnya. Seorang perwakilan Maman di rumah Noi mengatakan kepada istri Joy untuk tidak membukakan pintu itu. Namun, tiba-tiba terdengar suara bayi di kamar Min yang membuat istri Joy berusaha membuka pintu itu karena ia merasa bahwa bayinya berada di kamar Min yang ternyata itu hanyalah tipu daya sosok yang merasuki tubuh Min. Melihat istri Joy yang akan membukakan pintu kamar Min, anak buah Maman pun langsung berusaha menghalangi dan sekuat tenaga menahan istri Joy. Sampai akhirnya istri Joy menyerang anak buah Maman dengan sebuah benda tumpul yang membuatnya tumbang. Setelah itu, istri Joy pun langsung membukakan pintu kamar Min. Namun, pada saat pintu itu terbuka, Min pun langsung menyerang istri Joy dan membunuh semua orang di rumah itu, termasuk salah seorang kameramen tim dokumenter yang bertugas meliput kejadian di rumah Min. Di sisi lain, akibat kejadian di rumah Min, ritual yang dilakukan oleh Maman dan Joy serta Noi pun gagal, sehingga membuat Maman tewas di tempat itu. Beberapa anak buah Maman pun langsung dirasuki oleh roh jahat dan langsung menyerang para tim dokumenter, sehingga membuat beberapa dari mereka pun tewas. Selain itu, Noi yang telah diberikan ritual,
langsung mengaku dirasuki oleh roh Dewa Bayan. Sehingga Joy dan anak buah Maman yang menyaksikan hal itu langsung menuruti permintaan Noi untuk melanjutkan ritual itu. Namun, setelah ritual itu dilanjutkan, keadaan semakin memburuk, di mana mereka semua mengalami kesurupan dan saling bunuh diri di tempat itu, sehingga hanya menyisakan Noi, Min, dan seorang tim dokumenter. Satu-satunya tim dokumenter yang tersisa pun akhirnya harus menyaksikan hal yang sangat mencekam, di mana ia melihat Min berusaha membunuh ibunya sendiri dengan cara menyiramkan bensin ke tubuhnya itu untuk dibakar. Namun, sebelum membakar ibunya, Min terlebih dahulu menyerang tim dokumenter yang tersisa, sehingga membuatnya tewas dan menyisakan kamera yang terus merekam kejadian di mana Min membakar ibunya secara hidup-hidup. Di scene terakhir, kita diperlihatkan sebuah wawancara Nim sebelum ia meninggal, di mana Nim mengakui bahwa selama ini ia tidaklah yakin bahwa dewa yang merasuki tubuhnya selama ini adalah Dewa Bayan. Ia hanya berbohong kepada Noi, di mana sebelumnya ia mengaku bahwa ia pernah melihat sosok Dewa Bayan. Dan film pun selesai. ไม่เคยแน่ใจเลยด้วยซ้ำว่าจริงๆหรือเปล่า ครับป้า แล้ว Adapun hal positif dari film ini adalah di mana kita diperlihatkan bahwa orang tua selalu berjuang untuk membuat anaknya bahagia, walaupun mereka harus merelakan kebahagiaannya sendiri. Oleh karena itu, seharusnya kita juga harus berusaha membahagiakan orang tua kita.